Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 7 subtema 1 pembelajaran kedua. Ini Ibu salah nulis ya, harusnya pembelajaran kedua. Nah, bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Demi mewujudkan semboyan 3G, Glory, Gold, dan Gospel, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan, pemerintah kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun semakin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Nah, kita berlanjut ke peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintahan Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Nah, ada berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Raffles. Yang pertama dalam kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengkoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Nah, ada kebijakan di bidang ekonomi. Menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Nah, upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai Raffles. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Dan ada lagi kebijakan di bidang pemerintah, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berikut. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap keseridenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, melarang perdagangan budak. Nah, kita ke peristiwa dan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Yang tadi itu pemerintahan kolonial Inggris, sekarang kita ke Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar di Indonesia. Nah, ada pembentukan VOC. Perdagangan Belanda dengan didukung oleh pemerintahan membentuk kongsi dagang yang bernama VOC, Verenigde Oostindische Conferentie. Nah, pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor-faktor internal menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Nah, faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Nah, pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyes Daendels, dibebani tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Nah, sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain: yang pertama, meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dan Anyer hingga penarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km dan membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau Rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintahan Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanahnya. Nah, ini merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan kolonial Belanda. Nah, yang paling mencolok, nah di sini di dalam pemerintahan kolonial Inggris terdapat kebijakan, ada kebijakan dalam pengetahuan, ekonomi, dan juga pemerintah, pengadilan, dan sosial. Kalau dalam kolonial Belanda sering atau tidak asing lagi dengan penerapan kekuasaan VOC. Nah, dalam Belanda. Dan dikenal juga sistem kerja paksa yang diterapkan oleh Daendels. Nah, sekarang kalian kerjakan halaman 22, pemerintahan kolonial dan Inggris. Siapakah tokoh yang paling terkenal dalam Inggris dan Belanda? Di manakah daerah kekuasaannya Inggris dan Belanda? Kapankah waktu pemerintahan kolonial Indonesia dimulai? Nah, tuliskan di sini. Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Kalian tuliskan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kolonial Belanda maupun Inggris. Kalian tuliskan di sini. Nah, bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Kalian gambarkan atau tuliskan di sini. Nah, kita lanjutkan ke IPA sekarang, perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublin. Membeku merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhu di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering kita jumpai sehari-hari. Nah, mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu panas. Nah, beberapa peristiwa di sekitar kita mudah kamu temui menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya yaitu es mencair. Menguap merupakan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-masak. Pada saat dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Nah, peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas. Pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air.
Nah, setelah kalian membaca teks tentang perubahan wujud benda, kalian kerjakan halaman 25. Di situ ada berbagai pertanyaan menyangkut perubahan wujud benda. Kalian simak kembali, lalu kalian baca ulang, lalu kalian kerjakan halaman 25. Nah, di sini ada soal-soalnya. Jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan mencair. Jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan menguap. Jelaskan perbedaan peristiwa mencair dan menguap. Apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair dan menguap? Nah, kalian tuliskan jawabannya di kotak yang telah tersedia. Nah, di sini Ibu sudah membuat poster peristiwa perubahan wujud benda. Nah, ini. Dari padat ke cair itu mencair, dari cair ke padat itu membeku, dari cair ke gas mendidih itu adalah menguap. Nah, ini padat, cair, dan gas membeku. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Kalian boleh gambarkan di buku tulis kalian supaya kalian tidak lupa dan selalu ingat. Nah, lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan salah satu lagu wajib. Nah, apakah lagu wajib itu? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lirik lagu bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Nah, ini contoh lagu wajib Rayuan Pulau Kelapa. Nah, nanti Ibu akan berikan lagunya, instrumennya. Nah, kalian dengarkan dan pelajari. Nah, selanjutnya halaman 28 dan 29. Kerjakan, ada soal. Kamu telah mempelajari konsep dan pengetahuan mengenai informasi dari bacaan sejarah mengenai pemerintahan kolonial. Salah satunya tentang penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia akibat penindasan dan kekejaman yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Bandingkan kondisi kehidupan dalam masa pemerintahan kolonial dan kondisi kehidupan seperti yang kamu alami sekarang. Jadi kalian bandingkan kehidupan pada saat kolonial dan pada saat sekarang yang kita sedang alami. Nah, apakah yang kamu rasakan? Bagaimana kamu mensyukuri kehidupan sekarang ini? Yang kedua, kamu telah memahami konsep dan pengetahuan mengenai perpindahan kalor. Tuliskan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang dapat berubah wujud karena perpindahan kalor. Nah, kalian tuliskan. Contohnya misalnya es batu. Itu merupakan benda yang dapat berubah wujud dari padat ke cair karena adanya perubahan kalor atau karena adanya perubahan suhu lingkungan. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.